Satpol PP Kota Semarang membubarkan antrian vaksin gratis yang diadakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja. Pembubaran dilakukan karena ribuan warga yang hendak melakukan vaksin berkerumun mengabaikan protokol kesehatan dan rawan terjadi penularan virus COVID-19. Jadi tugas Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkerumun pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa. Kan bisa diatur ke panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Jadi kalau memang kan diatur sehari berapa, jangan seperti ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengetahui adanya kerumunan antrian vaksin tersebut berusaha menghalau warga. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika karena tidak ingin timbul klaster baru penyebaran COVID-19 di kantor gubernur. Ratusan warga dari Nagari Alampauwoh II, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat mendatangi kantor perusahaan Supreme Energy Muaro Labu dan berunjuk rasa di depan kantor perusahaan pengelolaan panas bumi tersebut. Unjuk rasa terkait pergantian lahan petani setempat dan perekrutan pekerja di perusahaan yang dianggap tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara perusahaan dengan Nini Mama Nagari setempat sebelum perusahaan tersebut didirikan. Aksi unjuk rasa ini pun berlangsung ricuh. Ratusan warga terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di depan lokasi perusahaan geotermal tersebut. Ratusan massa ini akhirnya berhasil memasuki kawasan geotermal tanpa pengawalan petugas. Perusahaan nanti perhatiannya terhadap masyarakat kami sesuai dengan aturan yang berlaku, di mana kami sebagai lingkungan perusahaan sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai kontribusi terhadap masyarakat yang terdampak. Kemudian tenaga kerja yang selama ini digembor-gemborkan 60% itu ring 1 katanya, tapi tidak terjadi, termasuk oknum-oknum perusahaan ini sudah kelewatan menurut kami, sampai-sampai penggantian rugi lahan tanpa melibatkan kerapatan adat yang selama ini berlaku di Sumatera Barat, di adat Minang. Ya, mereka telah sangat melecehkan terhadap keberadaan kami sebagai Nini Mama, pemangku adat, dan juga masyarakat kami. Dalam aksi ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan akan melakukan mediasi dengan para tokoh masyarakat dan Nini Mama setempat bersama pihak perusahaan dalam waktu dekat. Hubungan cinta terlarang seorang pria di Klaten, Jawa Tengah dengan seorang ibu rumah tangga berujung dibui. Sakit hati, cintanya diakhiri. Pria tersebut mencuri mobil suami mantan kekasih. Mengajak dua rekannya, mobil dibawa kabur ke Jakarta. Pemirsa, selain kasus pencurian mobil di balik cinta terlarang, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Kecewa hingga sakit hati cintanya diputuskan, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah nekat mencuri mobil mantan kekasihnya. Yang mengejutkan, pelaku ternyata menjalin cinta dengan istri dari pemilik mobil yang merupakan sepupunya.
Inilah detik-detik penangkapan Joni Singh, warga Sleman, Yogyakarta bersama dua rekannya Topan Sugiyarto dan Dani Septiansyah di sebuah tempat di Jakarta. Ketiganya ditangkap lantaran dilaporkan mencuri mobil milik Sony, warga Klaten, Jawa Tengah. Ironisnya, Joni merupakan sopir sekaligus sepupu dari Sony. Dalam aksi ketiganya, Joni merupakan otak pencurian dan Topan serta Dani menjadi eksekutor. Yang mengejutkan, Joni mengaku menjalin cinta terlarang dengan istri Sony. Namun istri Sony memutuskan untuk mengakhiri cinta terlarang tersebut hingga membuat Joni kecewa. Sakit hati dan ingin memberikan pelajaran, Joni kemudian mencuri mobil Sony yang sudah pernah dibuatkan kunci duplikatnya. Joni meminta bantuan Topan dan Dani sebagai eksekutor saat mencuri mobil dari garasi. Ketiga pelaku kemudian membawa kabur mobil korban dan menyembunyikannya di Jakarta. Nah, jadi maksudnya itu yang memberi pelajaran. Jadi masih ada yang tercuri atau seperti itu aja. Jadi tidak ada masalah itu saya mau jual, mau curi itu ya. Karena saya ada merasa sama adik, itu tadi itu adik-adik saya. Selain telah memiliki duplikat kunci mobil, pelaku juga telah mengetahui situasi rumah korban. Pencurian ini terjadi saat korban dan suaminya sedang pergi ke rumah sakit dan rumah dalam keadaan kosong. Ada beberapa ataupun petunjuk yang tidak memungkinkan di mana keadaan rumah pada saat hilangnya kendaraan tidak dalam keadaan rusak. Akan tetapi penyidik tidak menyerah melakukan penyelidikan. Dan sekitar 2 minggu setelah kejadian, penyidik memperoleh petunjuk bahwa pelaku diduga kuat adalah teman dekat dari korban. Polisi menyita 1 mobil milik korban serta duplikat kuncinya sebagai barang bukti. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Klaten untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain harus mengakhiri cinta terlarang, Joni Singh dan 2 rekannya terancam hukuman penjara hingga 7 tahun. Sementara itu, seorang pria di Grobogan ditipu kekasih yang dikenalnya di media sosial hingga 500 juta rupiah. Pelaku yang tertangkap ternyata adalah pemuda yang memalsukan identitas sebagai wanita, termasuk mengubah suara hingga membuat korban terperdaya saat memadu kasih melalui sambungan telepon. Identitas di kartu tanda penduduk ini palsu. Sosok wanita yang ada di KTP ini adalah rekan Ahmad Agung Setiawan, pria asal Lampung. Agung sengaja membuat KTP ini untuk memperdaya Muhammad Sulikul Huda yang dikenalnya di media sosial. Untuk meyakinkan korban, Agung bisa mengubah suaranya menjadi seorang wanita hingga membuat korban jatuh cinta. Ya, saya meminta semua orang kepada korban. Terus? Coba keras lagi, Mas. Mas agak keras. Yang keras, Mas. Keras, tegas. Ya, lalu saya meminta uang kepada korban dengan jumlah tersebut. Setelah itu saya memberikan pernikahan kepada korban. Ya, itu identitas yang kamu pakai berarti identitas perempuan. Iya. KTP-nya itu loh. Kamu dapat dari mana? KTP siapa itu? Saya sendiri. Membuat sendiri ya? Iya. Jalan hubungan berapa lama? Selama kurang lebih 3 bulan dari awal kenal. Kalau selama ini kodenya itu satu tok apa yang lain pernah? Saat ini ya saya melakukan cuma sekali ini. Saya memang Apa yang membuat jenengan kok bisa punya gitu? Setelah korban terpedaya, pelaku pun berhubungan layaknya berpacaran namun hanya melalui media sosial dan sambungan telepon. Pelaku berjanji mau menjadi istri asalkan korban mau mengirimkan uang untuk biaya orang tua yang dirawat di rumah sakit yang hanya akal-akalan pelaku. Facebook dan saya mengaku sebagai perempuan. Saya berkenalan terus olehnya seorang laki dan perempuan saya berhubungan status yang beliau mengajak hubungan itu ke jenjang serius, lalu saya meminta uang kepada korban. Oke. Apa yang jenengan janjikan kepada Kita komitmen akan
Aksi pelaku terbongkar setelah korban mendatangi alamat di KTP yang ternyata fiktif. Selain itu, pelaku juga menghindar dan menolak untuk menerima panggilan video. Pelaku yang terlacak dari riwayat transfer bank dan panggilan telepon akhirnya ditangkap di Lampung Timur. Korban berkenalan sama pelaku di aplikasi sosmed, Facebook. Setelah perkenalan, saling berhubungan, telepon, gitu ya. Akhirnya sepakat untuk menjalin hubungan pacaran jarak jauh. Korban laki-laki, yang pelaku mengaku perempuan. Setelah menjalin pacaran sekian lama, dijanjikan bahwa akan dinikahi, akhirnya korban mau mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku. Akibat penipuan cinta palsu ini, korban kehilangan uang hingga 500 juta rupiah yang digunakan pelaku untuk foya-foya dan membeli ponsel dan mobil mewah. Sejumlah barang yang dibeli pelaku serta sisa uang korban disita sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria bersuara wanita ini mendekam di sel tahanan Polres Grobogan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Tak tahu diuntung, seorang mahasiswa di Madiun, Jawa Timur tega mencuri ATM kekasihnya. Pelaku kemudian menguras isi tabungan untuk berfoya-foya hingga sang kekasih rugi 9 juta rupiah. Aka, pria ini digelandang ke Polsek Mejayan usai dilaporkan kekasihnya sendiri. Warga kerajaan berstatus mahasiswa ini nekat menguras isi tabungan kekasihnya untuk berfoya-foya. Aksi ini berawal saat pelaku menemukan kartu ATM di jok motor milik kekasihnya. Pelaku mengetahui nomor PIN ATM korban karena kerap mengintip saat korban mengambil uang di gerai ATM. Korban yang menyadari saldonya berkurang kemudian melapor ke bank dan polisi. Setelah ditelusuri dari rekaman CCTV diketahui ternyata akalah yang menguras tabungan korban. Dalam kurun waktu 3 bulan, pelaku telah 15 kali menarik uang tunai yang membuat sang kekasih merugi hingga nyaris 10 juta rupiah. Kenapa sampai tega mas ngambil uang pacar? Ngomong aja. Paksa. Nggak kerja apa? Nggak kerja? Belum, Mbak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kekasih yang tidak tahu diri ini mendekam di sel tahanan Polsek Mejayan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Cerita pilu tentang jodoh tak bertemu menimpa seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan. Percintaannya berakhir tragis karena sang pacar tewas di tangannya sendiri. Pelaku kesal lantaran korban tak kunjung menikahinya. Inilah Aisyah Afika, seorang mahasiswi di salah satu kampus di kota Makassar yang tega membunuh Ari Pratama, pacarnya. Akibatnya pelaku harus menjalani proses hukum di Mapolsek Tapanakukang, kota Makassar. Dari tangan wanita 19 tahun ini polisi mengamankan barang bukti 2 unit ponsel, kunci kamar Wisma, kunci motor dan pisau dapur. Peristiwa ini bermula saat Aisyah menjalin hubungan asmara dengan Ari yang merupakan selebgram. Setelah berpacaran selama 7 bulan, pelaku juga sempat dijanjikan oleh korban akan dinikahi pada awal tahun. Namun saat cinta Aisyah tengah bersemi, korban justru berniat meninggalkan pelaku tanpa alasan jelas. Akibatnya pasangan kekasih ini kerap terlibat pertengkaran hebat. Pelaku yang kesal karena gagal dinikahi kemudian merencanakan untuk menghabisi kekasihnya. Aisyah kemudian menjebak korban untuk bertemu di depan sebuah swalayan. Selanjutnya pelaku dan korban menuju sebuah penginapan di Jalan Topas Raya, Makassar dan memesan sebuah kamar untuk memadu kasih. Naas dalam kamar, selebgram ini justru dianiaya kekasihnya dengan sebuah pisau yang ia telah persiapkan. Akibatnya Ari menderita puluhan luka di dada dan perutnya. Ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi. Korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di swalayan, dia
sudah siapkan, ya, dia sudah siapkan. Sudah direncanakan berarti? Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Aisyah dijerat pasal 338 Junto 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Belum bisa bangkit dari patah hati yang dialami, seorang pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara gelap mata hingga menganiaya kekasih mantan pujaan hatinya. Korban dianiaya dengan senjata tajam saat sedang tidur di kamar indekos. Pria berinisial MH ini hanya bisa pasrah saat digelandang ke ruang penyidik Polsek Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara. MH ditangkap polisi akibat menganiaya seorang pemuda yang sedang tidur di kamar kosnya di Lorong Jitu, Mata Iwoi, Kecamatan Huawa, Kota Kendari. Penganiayaan ini berawal saat pelaku yang patah hati mengetahui jika mantan kekasihnya sudah memiliki pacar baru, yakni korban. Pelaku yang cemburu dan marah kemudian mendatangi korban di rumah kosnya. Pelaku menganiaya korban yang sedang tidur menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan ini, korban terluka di wajah dan pinggang terkena senjata tajam hingga harus dirawat di rumah sakit. Pelaku datang, sudah membawa sejumlah barang. Namun yang ada di kos itu sudah tidak ada orang lain kecuali korban yang sementara tidur di dalam kos. Kemudian pelaku memasuki kos korban. Dalam posisi terbaring tidur, pelaku langsung melakukan penganiayaan. Akibat ulahnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Baruga dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Aksi begal payudara terekam kamera pengawas. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Realita.